teknik-teknik untuk membaca buku secara efektif versi saya. Jadi teman-teman, kemudian semuanya pasti punya teknik-teknik masing-masing. Tapi yang ingin saya jelaskan hari ini adalah teknik-teknik yang saya baca buku versi saya yang menurut saya sangat efektif dan mudah diingat. Siap komandan-komandin. Jadi hari ini saya ingin sharing terutama bagi komandan-komandin yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan atau ilmu. Dapatnya dari mana? Biasa kalau saya ingin mendapatkan informasi atau mendapatkan ilmu adalah dari buku. Dari buku. Jadi hari ini saya ingin share bagaimana membaca buku secara efektif dan mudah diingat dan supaya berguna buat komandan-komandan semuanya. Jadi sebelum kita membaca buku, biasanya kita akan lihat dulu judulnya. Judul dari buku ini dulu apa, menarik apa enggak, kita harus lihat dulu informasinya. Setelah itu kita akan lihat dulu adalah siapa nih penulisnya. Jadi biasa sebelum lihat judul, menarik judulnya, kita lihat dulu penulisnya. Di sini ada tulis ini, biodata penulis. Jadi kita harus lihat siapa dulu biodata penulisnya. Ya kan? Setelah itu kita akan lihat dulu setelah biodata itu adalah daftar bukunya. Ya, kita lihat di sini. Di sini ada daftar isinya, daftar isi dari buku. Apakah buku ini menarik untuk dibaca atau tidak? Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, biasanya itu saya akan lihat beberapa di isi daftarnya itu mana yang menarik, saya biasa langsung ke halaman yang bersangkutan. Kalau memang isinya menarik, itu akan saya teruskan untuk membeli buku ini. Nah, jadi biasanya orang itu selalu takut untuk membeli buku. Mungkin karena mahal atau mungkin wah nanti nggak dibaca. Tapi biasakan tidak apa komandan-komandan untuk membeli buku. Kalau kita setiap minggu main-main ke mall, biasakan untuk membeli buku 1 atau 2 untuk disimpan. Dan biasanya setelah saya membeli buku itu selalu saya tulis di sini adalah tanggal saya beli bukunya. Nah, di sini supaya tahu kapan buku ini saya beli dan kapan buku ini saya baca. Jadi setelah itu biasa saya tumpuk. Ini buku yang baru saya beli dan buku yang sudah saya beli. Itu saya pisahkan. Nah, setelah itu kita masuk lagi lebih dalam teknik-teknik untuk membaca buku secara efektif versi saya. Jadi teman-teman, kemudian semuanya pasti punya teknik-teknik masing-masing. Tapi yang ingin saya jelaskan hari ini adalah teknik-teknik yang saya baca buku versi saya yang menurut saya sangat efektif dan mudah diingat. Yaitu modalnya apa aja? Modalnya cuma gampang. Kita hanya punya 2 modal, yaitu bolpen, stabilo, warna kuning, merah atau apapun itu silakan. Kedua adalah post-it. Nah, jadi baca buku ini cuma modalnya ini doang. Tidak ada modal lain dan sangat murah. Itu komandan-komandan. Jadi setelah kita mengetahui semuanya, kita masuk lebih dalam tadi cara membaca buku. Jadi kalau zaman sebelum itu saya itu sering merekap cara membaca buku mana yang menurut saya nyaman dan mudah diingat dan bermanfaat buat kita semua. Jadi versi sebelumnya saya baca buku itu seperti ini komandan-komandan. Ini versi lama saya. Jadi di sini ini adalah setelah saya baca itu biasanya saya akan post-it. Setelah itu saya akan taruh post-it di mana yang saya highlight. Tapi tidak teratur ini komandan-komandan. Jadi dimanapun letaknya, ini yang penting, di atas ini yang sangat penting. Jadi antara penting dan sangat penting. Jadi tidak berurutan, komandan bisa dilihat berantakan sekali. Nah, setelah saya improve dengan cara membaca yang lebih gampang, itu jatuhnya adalah seperti ini. Kalau ini masih versi yang lama juga, tidak rapi, bisa dilihat komandan-komandan. Ini tidak rapi. Ini yang kedua juga tidak rapi. Nah, saya tingkatkan dengan versi saya yang terbaru, yaitu membaca secara lebih nyaman, lebih enak. Itu tetap sama modalnya, hanya stabilo dan post-it. Nah, ini versi saya yang udah saya rapikan. Dimana biasanya saya setiap kali baca buku itu saya akan lihat seperti ini. Oh, saya lihat per halaman saya baca dan tiba-tiba
kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita penting. Jadi hal itu bisa kita stabilo kemudian. Kita stabilo di sini. Nah, setelah di stabilo, kita biasanya versi yang lama kita taruh positnya tuh di sini. Nah, tapi kalau yang sekarang yang sudah saya ajarkan yang versi yang baru atau kenyamanan yang baru, kita taruhnya bukan di sini tapi di atas kemudian. Pas di atas ini. Ini bisa dilihat ya. Pas di atas. Dan kita bisa lihat di atas. Nah, kita baca lagi bukunya di lembar kedua. Ternyata di lembar kedua belum ada yang mengena dalam hati kita. Ataupun saya rasa penting tapi tidak terlalu penting. Itu kita lihat lagi halaman ketiga. Selanjutnya, apabila kita melihat ada satu kata-kata yang sangat mengena, tapi bukan penting, tapi lebih penting, saya biasa akan taruh di atas seperti ini. Bisa lihat ya. Jadi positnya saya akan taruh di atas. Ini berarti kata-kata ini atau intisari buku ini sangat penting buat saya. Oke, nah, setelah saya seperti ini kita lanjut lagi. Selanjutnya, nah, kalau ini menurut komen-komen sangat penting juga, silakan taruh di atas juga, tapi setelahnya nih. Ini ada jarak komen-komen. Ini ada jarak supaya untuk mempermudah kita mengulang lagi kemudian hari. Dan selanjutnya, dan yang ketiga, kita lihat langsung, langsung halaman yang penting di sini. Nah, kita stabilo lagi, tapi masuknya adalah di keduanya, di baris kedua. Jadi kalau kita lihat, itu akan modelnya seperti ini kemudian. Nah, sangat mudah nih, ya kan? Nah, begitu juga selanjutnya. Kenapa hal ini saya lakukan? Jadi kalau andaikan nanti kita membaca ulang, itu akan dapat kita simpulkan membacanya lebih gampang. Pada waktu kita buka halaman ini, kita akan baca intisarinya di sini. Dan selanjutnya kita tidak perlu lagi mengulang hal-hal yang tidak penting. Jadi langsung kita buka lagi di lembaran berikutnya dengan hanya memegang seperti ini kemudian. Nah, ini pasti ini yang kedua. Di sini ada lagi dan selanjutnya yang ketiga. Dan selanjutnya lagi keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan selanjutnya. Sudah sampai belakang, kita akan ulang lagi di halaman berikutnya lagi. Satu, di sini ada lagi satu. Nah, nanti jatuhnya akan rapi seperti ini. Jadi waktu kita mengulang buku intisari buku ini, tidak perlu lagi kita bingung untuk mengulangnya. Nah, begitu juga seperti ini juga sama. Ini contoh kita bisa lihat. Di sini akan sangat rapi. Jadi kalau kita mau mengulang tinggal kita buka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tujuannya apa? Kalau kita membaca buku, kita tidak mengulang-ulang, itu tidak akan bermanfaat buat kita. Jadi biasanya kalau saya setelah baca buku ini, kita akan ulang lagi. Kita akan ulang lagi. Nah, selanjutnya seperti apa kalau udah seperti terkumpul buku seperti ini di sini semua? Nah, selanjutnya buku ini biasa saya akan taruh di tempat-tempat yang saya lihat penting. Misalnya contoh, biasanya kalau di WC. Kalau di WC kita biasa kalau nggak ngerokok main handphone, kita taruh buku di WC. Kita taruh di buku di sini. Dimanapun Anda berada, sebarkan buku-buku itu. Dan dimana saat Anda duduk melihat buku itu, Anda bisa baca. Kita ulang lagi dan kita siapkan lagi satu pembatas buku. Kalau kita udah selesai misalnya lagi di WC, kita lihat pembatas buku. Kita ingat, tinggal kita taruh pembatas bukunya di sini. Kita selesai, kita taruh. Nanti kita kalau lagi duduk di tempat tersebut lagi, kita akan ulang lagi. Jadi buku ini akan bermanfaat kalau kita baca berulang-ulang supaya meresap di dalam pikiran kita. Nah, tapi kalau buku ini hanya kita baca sekali terus kita taruh, buku ini tidak akan bermanfaat. Kenapa kita buat dengan highlight seperti ini? Karena dalam satu buku, kalau kita baca buku, misalnya contoh saya buku Khairul Tanjung Si Anak Singkong, ini saya baca buku ini kurang lebih 1 bulanan. Tapi dengan membaca singkat seperti ini intisarinya cuma paling kalau kita ulang aja, intisari dari buku ini hanya kurang lebih 10 menit. Nah, bisa juga Anda merekap kembali ulang, dimasukkan dalam satu handphone, intisarinya aja. Jadi anytime Anda kemana nggak perlu bawa bukunya, tapi udah ada di rekapan handphone seperti ini. Nah, biasa itu saya akan taruh buku ini di note. Rekapan dari buku ini yaitu di note ini ada. Kita akan lihat di sini buku. Nah,
Di sini kita ada lihat, bentar ya, saya lihat di sini bedah buku. Itu biasa saya akan rekap teman-teman. Bisa dilihat ya, di sini kita rekap. Intisarinya saya biasa ulang di sini. Kalau untuk lebih mudah gimana? Mungkin bisa di-scan, terus dimasukkan dalam folder-folder. Jadi anytime kita tidak perlu membawa buku segini banyak, hanya dalam genggaman aja. Dan anytime kita mau mengulang, itu secara langsung, dimanapun kalian berada. Nah, dan setelah baju buku rapi seperti ini, kita akan taruh setelah semuanya udah taruh di tempat yang kita tentukan, kita simpan dalam satu rak yang memang buku-buku itu udah kita baca. Jadi teknik-teknik ini sangat simpel, sangat mudah untuk dipelajarin, dan anytime sangat bermanfaat buat komandan-komandan semuanya. Dan anytime kita bisa mengulang, kalau kita sudah rapikan, nah buku-buku ini seperti ini, ya kan kita baca. Nah, kalau ini masih belum rapi karena ini versi yang saya gunakan lama. Kalau yang udah versi baru seperti ini, kita lagi baca buku ini ini tinggal kita ulang lagi 1, 2, 3, 4. Saya rasa ini sangat mempermudah komandan-komandan untuk membaca ulang buku itu lebih efisien, lebih rapi. Dan mungkin ke depan dengan mempersingkat waktu membaca ini, itu akan merasuk di pikiran dan sangat bermanfaat buat komandan-komandan semuanya. Dan semoga dengan membaca cara teknik yang saya ajarkan ke komandan-komandan ini bermanfaat buat komandan-komandan semuanya untuk meresap dari isi buku ini tersebut. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi komandan-komandan semuanya dalam membaca hobi ataupun apapun dalam membaca buku. Terima kasih sudah menonton YouTube saya, dan jangan lupa tingkatkan terus kemampuan kita dalam membaca supaya ilmu kita terus berkembang. Terima kasih komandan-komandan. Salam Bengis.